Kalian pasti penasaran, kenapa ada barang-barang tertentu yang nggak boleh ditaruh di koper bagasi atau check luggage kalau kita mau naik pesawat ke luar negeri. Padahal kalau naik kereta atau naik bis, itu nggak ada aturan kayak gitu ya, yang kesannya ribet. Well, alasannya tidak lain tidak bukan adalah demi keselamatan penerbangan, keselamatan petugas ground handling, dan pastinya demi keamanan dan kenyamanan kita, si pemilik koper itu sendiri. Karena kalau kalian sampai bandel nih, tetap ngeyel naruh barang-barang itu ke koper bagasi kalian, kemungkinan koper kalian itu datangnya telat atau bahkan koper kalian nggak diterbangkan sama sekali. Jadi tonton video ini sampai selesai biar barang-barang yang kalian bawa aman sampai negara tujuan. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Oke, yang masih sering banget ditanyakan di kolom komentar adalah boleh nggak bawa power bank? Kalau boleh, baiknya masuk kabin atau bagasi. Power bank itu boleh kita bawa, tapi dilarang masuk bagasi. Ingat ya, dilarang. Bahkan petugas di check-in counter aja itu selalu ngingetin kita apakah ada power bank di dalam koper yang bakal check-in di bagasi pesawat. Karena power bank itu bisa sangat berbahaya bagi penerbangan. Ya, bayangin aja, koper ditumpuk-tumpuk, tertekan sana-sini dengan koper lain, dan saat pesawat terbang di atas ketinggian puluhan ribu kaki, itu ada tekanan udara yang kuat ya, yang memungkinkan powerbank itu bocor, meledak di dalam koper, dan bisa mengancam keselamatan semua orang di dalam pesawat tersebut. Akhirnya, nama maskapai juga jadi buruk karena diduga lalai meloloskan powerbank ke bagasi pesawat, dan pastinya kerugian materinya bisa ratusan miliar ya, dan kehilangan customer karena orang jadi takut naik pesawat tersebut karena pernah terjadi kecelakaan. Jadi sekarang tahu ya kenapa powerbank dilarang keras masuk ke bagasi pesawat. Nah, bagi kalian yang mau bawa powerbank masuk ke dalam kabin pesawat, kapasitas yang paling direkomendasikan itu 10.000 mAh. Saya sarankan untuk taruhnya di tas atau backpack. Dan dilarang charging pakai powerbank saat berada di dalam pesawat. Banyak kejadian powerbank itu meledak di dalam kabin pesawat. Salah satu penyebabnya adalah karena powerbanknya dipakai buat charging handphone atau tablet. Dan jangan beli powerbank yang murahan, yang harga 50 ribuan di Shopee atau toko online lainnya. Karena powerbank dengan kualitas rendah kayak gitu, rentan terjadi kebocoran di tekanan udara tinggi. Apalagi kalau powerbanknya pernah jatuh ya, itu rentan banget mengalami kebocoran dan meledak. Jadi paling amannya adalah yang kapasitasnya 10.000 mAh dan kualitasnya yang bagus. Berikutnya yang ditanyakan adalah, boleh nggak sih bawa deterjen cair atau pembersih cair lainnya? Nah, untuk deterjen saya sarankan tidak bawa ya, karena di negara tujuan kalian juga banyak yang jual deterjen dengan harga yang hampir sama dengan yang di sini. Jadi ngapain bawa berat-berat dari Indonesia? Dan untuk cairan pembersih lainnya seperti pemutih, Clorox, atau cairan pembersih sejenisnya, itu nggak boleh masuk ke bagasi pesawat. Karena di ketinggian tertentu dengan tekanan udara tertentu, cairan tersebut bisa menimbulkan reaksi kimia yang bikin botolnya bocor atau meledak. Akhirnya cairan tersebut bercecer, membasahi semua pakaian dan barang-barang lainnya yang ada di koper bagasi kalian. Bahkan bisa sampai merembes ke koper orang lain. Kalian nggak mau kan pas sampai di hotel di negara tujuan, pas buka koper, ternyata pakaian dan semua barang-barang kalian malah basah dan rusak karena cairan pembersih yang bocor bercecer di mana-mana. Apalagi kalau pakaiannya mahal-mahal dan mau dipakai di acara resmi. Wah, itu bisa merusak acara kalian hanya karena memaksakan membawa cairan pemutih atau cairan pembersih lainnya. Misalnya, jangan sampai ya. Tapi kemungkinan besarnya koper kalian kena inspeksi petugas dan cairan pembersihnya diambil sama mereka. Kalau untuk benda tajam seperti pisau, gunting, atau obeng, itu bisa masuk bagasi. Tapi wajib ada sarungnya ya. Paling bagus kalau ada box khusus buat nyimpan benda-benda tajam atau benda tumpul tersebut. Karena benda tajam seperti pisau, obeng, atau semacamnya, ini bisa membahayakan petugas ground handling. Karena mungkin pisau atau obengnya bisa nembus koper saat kena tekanan sana-sini dan nancep ke tangan atau bagian tubuh petugas saat mengoper dan memindahkan koper-koper yang masuk ke bagasi. Ada juga yang nanya, boleh nggak bawa obat-obatan warung? Dan ditaruh di mana? Di bagasi atau di kabin? Untuk obat-obatan,
apapun itu baiknya masuk ke kabin dan disimpannya di tas ya. Jadi biar lebih gampang ambilnya saat diperlukan. Misal tiba-tiba sakit kepala atau mabuk udara, bisa langsung diminum obatnya. Apalagi obat-obat dengan resep dokter yang harus diminum rutin dan tepat waktu. Itu wajib banget masuk tas. Untuk peralatan elektronik kayak tablet, laptop, atau barang-barang berharga lainnya, seperti perhiasan, jam tangan mahal, dan surat-surat berharga, itu jangan juga ditaruh di koper yang masuk bagasi. Koper bagasi itu kan dioper sana-sini ya, terlempar sana-sini. Bahkan kadang petugasnya juga masukin kopernya asal lempar-lempar aja. Jadi rentan rusak. Barang berharga seperti perhiasan atau jam tangan mahal atau bahkan uang cash juga rawan dari pencurian. Dan kalau udah kejadian, itu bakal susah banget ya mengklaimnya. Apalagi kalau kita pulang dari negara yang jauh dan transit di beberapa negara. Kan nggak tahu petugas mana yang ambil emas kita misalnya. Apakah petugas dari bandara A, B, atau C? Jadi daripada nantinya ribet, lebih baik kita mencegah agar hal itu tidak terjadi ke kita. Dan biar mood kita juga nggak rusak karena ada barang yang hilang. Mau liburan bukannya healing, ini malah hilang. Berikutnya adalah membungkus sesuatu dengan aluminium foil dan menaruh bungkusan itu di koper bagasi. Itu sangat tidak disarankan. Apapun yang dibungkus dengan aluminium foil itu menimbulkan kecurigaan petugas. Karena saat screening, barang yang dibungkus aluminium foil itu tidak terdeteksi atau tembus X-ray. Akhirnya petugas ambil koper kalian dan membongkarnya untuk diinspeksi. Apakah di dalamnya ada barang-barang yang memang dilarang masuk ke negara tertentu. Dan kalau koper kalian itu kuncinya bukan yang TSA, itu nanti pasti kopernya dijebol. Dan selain mereka membuka bungkusan aluminium foil itu, petugas juga menginspeksi semua barang yang ada di dalam koper kita. Karena sudah curiga dari awal, apakah ada barang lain yang disembunyikan di dalam koper tersebut. Alhasil, pakaian yang sudah disetrika rapi, itu bisa acak adul asal lipat aja. Kita itu paling menghindari ya. Jangan sampai koper kita itu kena inspeksi oleh petugas. Karena pasti isinya acak-acakan dan mungkin ada barang-barang tertentu yang hilang atau rusak. Dan kemungkinan terburuknya adalah koper kita jadinya belum sampai di bandara saat kita sudah sampai duluan. Karena petugas mungkin butuh waktu lebih lama untuk menginspeksi koper kita. Dan akhirnya koper kita diterbangin dengan pesawat di jam penerbangan berikutnya di hari itu atau di hari besoknya. Karena nggak ada penerbangan lagi ke negara tersebut. Itulah salah satu penyebab kenapa kadang koper kita datangnya telat. Kunci motor, kunci mobil, atau kunci rumah itu juga jangan ditaruh di koper yang masuk ke bagasi. Kalau sampai kejadian, koper kita belum sampai karena nyasar di mana dulu, atau bahkan sampai hilang, ya kita nggak bisa masuk rumah. Atau juga ada kemungkinan koper kita sampainya bersamaan dengan kita. Tapi pas dicari di dalam koper, kuncinya malah nggak ada. Mungkin koper kita kena inspeksi petugas, dan kunci rumah kita itu jatuh akhirnya hilang. Intinya, kita melakukan pencegahan agar hal-hal yang nantinya bakal merepotkan kita ini nggak sampai kejadian. Tips bagi yang mau bepergian ke luar negeri dan semua pakaian kalian masuk ke koper bagasi. Baiknya kalian bawa 2 pasang pakaian yang masuk ke kabin pesawat bersama kalian untuk jaga-jaga kalau koper bagasi yang kalian bawa itu nyampenya telat atau bahkan hilang. Setidaknya kalian punya pakaian ganti saat sampai di negara tujuan. Untuk koper yang hilang, biasanya bisa di-tracking ya sama petugas bandara dan akan dikirim ke tempat kita sebagai pertanggungjawaban mereka. Beda kasus kalau kopernya memang dicuri orang saat diklaim baggage. Makanya, barang-barang berharga dan surat-surat penting itu jangan sampai masuk ke koper bagasi. Sekian dulu tips dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.